Ku selalu suka sehabis hujan. Anjir, barusan hujan cup, deras banget asli. Demi apa? Sumpah. Terus kayak anjir udah masuk Desember, terus hujan gitu cup. Iya sih. Gua nggak tahu sih. Gue langsung memories gitu, brings back memories gitu loh, brings back memories. Iya. Memori lo apa soal Desember hujan tuh? Maksudnya apa? Nah, maksud gue masih melekat di kepala gue gitu, kalau bahwa Desember itu buat gue itu menyenangkan. Oh iya, kenapa? Iya, karena hujan. Oh, lo suka hujan? Iya, gue kayak suka banget, kayak lu tau gak sih yang namanya kayak petrichor gitu. Oh, petrichor. Petrichor tuh kan bau setelah lu Iya kan, itu bau tanah gitu kan. Enggak, tapi gue nggak terlalu, nggak sih sebenarnya. Gue ada temen gue yang gitu, yang kayak terlalu anjir gue suka banget petrichor gitu, kayak anaknya aduh gitu deh. Oh iya, dia pasti minum kopi kan. Kenapa tuh? Ngopi dia pasti sore-sore. Kenapa Petri? Biasanya yang suka hujan itu suka senja juga. Nggak tahu sih, nggak relate sama gue, tapi ya begitulah. Gue baru tahu petrichor itu ya dari temen gue yang agak begitu gitu loh, kayak anjir gue suka banget petrichor. Tapi masalahnya tuh kalau hujan susah banget ini mesen Gojek. Iya. Parah tadi lu dong yang cerita. Masa gue? Tadi gue mesen Gojek, masa wah parah deh. Jadi Gojek gue pesen nih, gue mau mesen apa, makan kan, GoFood. Iya. Terus gue pesen GoFood agak jauh lah di situ lah. Iya. Terus ya udah gue tunggu masnya, Mas ditunggu ya gitu kan. Iya. Terus ada chatnya lagi. Wah Mas banjir, saya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oh iya, terus gimana sih? Terus habis itu gue nanya lagi, lah terus gimana Mas, saya juga lapar nih, gimana ya? Emang hujan sih gitu kan. Iya. Terus dia jawab lagi, Mas motor saya udah jadi perahu. Udah jadi Perahu tim SAR ya anjing. yang karet gitu, aduh. Anjing. Ya udah akhirnya gue cancel aja. Nah, tapi udah jadi perahu sih gara-gara hujan di Desember tuh. Iya. Mungkin jadi artwork enak. Oh iya, kan? gue screenshot nih nanti gue jadiin judul. Ada ya? Lu udah screenshot belum? Ntar Udah. kan kalau misalnya udah di cancel udah nggak bisa dilihat. Udah gue screenshot dulu. Oh ya udah, bagus. Tapi mitosnya ya, Mitosnya nih. kalau misalkan udah musim hujan itu, Iya. setan-setan pada kehujanan juga loh. Gue baru denger tuh. Emang iya ya? Iya. Gimana Soalnya kan ceritanya? dia beda dunia sama kita. Iya, karena beda dunia. Terus dia kenapa kehujanan ya? Hujannya kayak kalau di dunia dia tuh kayak orbs gitu. Ulti. Kena dia terus basah gitu. Dia ini nggak minta ojek payung juga nggak? Iya, ada ojek payung. Iya, ojek payung. Tapi di sana namanya ojek pocong. Anjing lu ngarang parah sih. Iya. Ya kan kalau mitos kan harus ngarang. Iya, jadi mitos tuh sebenarnya tergantung siapa yang ngomong nggak sih? Tergantung siapa yang ngomong. Iya. Kalau misalkan dukun gitu mungkin orang-orang agak percaya ya. Iya, Kalau iya, misalkan iya. apa gitu yang orang pinter gitu biasanya orang mitos percaya tuh. Iya. Gue dulu ada tuh Cup. Jadi gue dengar mitos banyak lah. Tapi pas zaman gue bocah ya, bocah kan gampang buat dibohongin ya. Iya. Ya gitu. Gue dulu pernah kayak pulang, udah jam 6, udah maghrib. Katanya kalau misalnya abis maghrib itu, ini Cup, kalau lu gak pulang diculik kalong wewe, tau gak lu Cup? Oh iya. Itu ada tuh gitu. Padahal ya yang gue dengar Iya. kalau wewe itu yang di dunia mereka itu dia yang azan. Gimana caranya? Makanya mitos yang ada di dunia kita tuh sebenarnya nggak nyambung Sama siapa? sama dunia lain. Ah. Karena di dunia lain kolong wewe yang azan. Kapan dia nyulik kita coba? Kalau pas maghrib, Oh, dia pasti azan lah. Oh, dia muazin. Iya. Enggak lah, bercanda untuk apa warga muslim. Saya bercanda doang. Oh gitu. Terus lu percaya tuh? Akhirnya lu nggak main? Awalnya gue jadi nggak main gitu loh. Jadi gimana ya? Gue sampai sekarang tuh jujur aja gue penakut. Oh iya. Karena di zaman kecil gue banyak ditakut-takutin yang kayak begitu loh cuy. Oh iya. Iya. Nanti diculik apa? Iya. Gitu Jadi ya. gue serba kalau misalnya udah sendirian, gelap gitu, parnoan gue. Cuma kalau misalnya ditinggal sendiri di rumah gue oke. Tapi kalau nonton horor gitu gue jadi kayak nggak mau gitu. Demi apa? Lu nonton horor takut lu? Takut banget gue. Kalau gue cuma apa kayak nutupin mata aja. Jadi nggak nonton sebenarnya. Jadi hal-hal yang gue takutin pas lagi bangun itu suka kebawa mimpi Cup.
Gue pernah bangun-bangun tuh nangis gara-gara gue baru nonton apa ya, serial TV yang serem-serem gitu dulu banyak kan ya di TV. Habis itu gue malamnya malah mimpi itu. Mimpi Terus kejadiannya gitu. bukan mimpi setannya lah. Oh, setannya. Kejadiannya Kalau- pasti beda. Oh. Iya, ke ngejar-ngejar gue dan sebagainya. Anjing, serem Jam banget. jam 3 pagi gue bangun, gue nangis. Oh iya. Iya, gara-gara kayak gitu. Nah, tapi ya seiring dengan berjalannya waktu gue bertambah dewasa ya, akhirnya kayak gue kayak mencoba bodo amat. Padahal sebenarnya kadang-kadang gue kayak suka parno kalau misalnya lagi jam 1 jam 2 nyetir gitu ya. Itu gue ngeliat spion, anjing ngeri juga gitu Oh, loh. parah. Suka ada yang tiba-tiba ada yang ikut di belakang gitu. Sekelibet pernah loh. Sekelibet pernah gue. Sekelibet gitu kayak anjing gue bener seumur hidup tuh belum pernah ya kayak ngeliat gitu. Tapi kalau sekelibet tuh kayak sering, tapi gue nggak tahu itu apa gitu loh. Kayaknya emang kedip aja deh lo. Kedip Cuman tek gitu kedip. nggak tahu sih, tapi Atau nggak kelilipan debu gitu. iya, tapi kagetnya gue kaget beneran. Jadi salah satu gue juga nggak mau nonton horor adalah karena gue kagetan. Oh jadi di bioskop lo suka ayam gitu. Itu mah latah, bukan Oh, nggak kagetan. kaget. Oh. Gue kalau kaget di jump scare TV film-film itu ya teriak kayak gitu. Gitu. Makanya kalau misalnya gue lagi pacaran nih Jup ya, pacaran anjir, nonton dulu. Gue pernah nonton pacaran tuh Conjuring anjir. Conjuring Serem pacaran. serem banget coy. Iya, kan pacar gue juga takut waktu itu. Oh, gitu. Iya, dia malingin mukanya ke gue nggak bisa malingin mukanya ke dia kan. Iya. Tapi dia nggak tahu kalau gue sebenarnya merem. Oh iya. Iya. Oh, lu sebenarnya nggak nonton. Gue nonton, cuma gitu. kalau misalnya udah jump scare-nya lewat. Jadi kalau mau jump scare tuh anjir udah kebaca banget ininya kan. Patternnya tuh pasti suara tuh hening parah gitu loh. Kalau film Iya, terus tuh ada musik-musik yang tiba-tiba mau naik gitu musiknya. iya, mau naik itu. Wah, kalau udah kayak gitu gue pasti agak nutupin mata satu gitu ngeliat gitu. Kadang-kadang gue pakai jaket terus kayak kupluknya tuh gue panjangin sampai depan gitu supaya gue kayak ngeliatnya tuh dari bawah gitu, cuma bawahnya doang Oh, gitu. iya. Enak berarti ya kalau misalnya si buta dari Gua Hantu ke bioskop tuh dia nggak bakal takut ya. Enggak, maksudnya poinnya apa dia mau nonton? Iya kan dia mau nonton temen ya Gundala. Anjing. Kalau mitos gitu gue ada juga. Iya apa? Mitos ini. Jadi lo kalau misalkan ngelihat mata lo nih kayak nunduk gitu, terus ngelihat di antara kaki lo, itu lo bisa ngelihat setan. Gimana? Jadi kayak lu, gue praktekin ya di Iya. sini. jadi lu gini nih. Nah, itu oh iya, gue tahu. Tuh. Kalau misalkan nungging. Iya, nungging sampai kepala lu tuh di bawah kaki Iya, lu, iya. terus ngelihat di antara kaki lu tuh bisa lihat. Iya, berarti setiap orang yang ruku bisa begitu dong ya? Ruku kan nggak sampai ngelihat sana, kan nggak sampai lihat. Iya, tapi ada juga orang yang sampai bawah banget gitu loh, Cup. Wah, Ada kan? ada juga, Iya, jadi dia bisa ngeliat tuh. harusnya bisa lihat. Gue pernah nyoba waktu kecil. Terus gimana? Lu ngeliat beneran? Akhirnya, Iya, beneran. sumpah, Apaan? parah banget. Hah? Parah banget. Ini beneran gak sih? Gue ngeri, gue ceritanya parah. Iya. Lu beneran ada apa enggak gua? Jadi jadi gue nunduk sampai pala gue di antara di deket biji-biji gue gitulah. Oke. Ya kan, terus akhirnya gue ngeliat di antara kaki gue, set pas lihat, akhirnya gue keram. Gue udah sedikit menduga gitu loh, Cup. Aduh, anjing nih orang pasti ngasal nih anjing. Enggak, soalnya gue waktu kecil pernah nyoba dan itu nggak berhasil. Iya, gue juga gue kadang-kadang ini sih mau nyoba, tapi takut juga kalau sampai beneran ketahuan gitu loh. Iya, terus gue pernah nyoba juga ini pakai payung di dalam ruangan. Iya. Terus gue, aduh, kenapa malah jadi nyaman gitu, nggak terlalu silau. Gue pernah pakai payung di dalam ruangan tuh katanya apa ya? Penyebabnya itu apa? mah pamali, bukan mitos. Pamali bukan mitos ya? Pamali tuh kayak nggak sopan. Terhadap dia kan, asik. Bukan. You know who kan? Terhadap you know who. Bukan. Nah, Jadi coba. pamali itu lebih ke kayak misalnya jangan anak perawan jangan ngejogrok depan pintu gitu. Nah itu kan mitos juga sebenarnya. Bukan mitos, itu pamali karena ada orang yang mau lewat, nggak enak ada dia gitu loh. Nah, Ngerti kalau nggak pakai sih? payung, kenapa tuh? Kalau pakai payung Ngalangin jalan gitu maksudnya? ya nggak ngerti, tapi kan di dalam rumah mah kan ngapain pakai payung, udah ada atap. Ya kan siapa tahu ada yang ngerokok terus itu sprinklernya nyala, prush, gitu. Sprinkler apa ya? Sprinkler yang di gedung. Kalau ada yang ngerokok di dalam kan, Oh, smoke detector. iya, Ya, gitu kan. anjing. Makanya sedia payung sebelum sprinkler. Bukannya Swedia. Iya.
Swedia payung. Jabla ya. Jabla. Jabla tuh apa? Jabla tuh bahasa Swedianya fuck dah. Anjing jabla. Iya, Jabla. Jabla ya. Oh, anjing. Gue dulu pernah di Swiss soalnya. Swiss nggak masuk Skandinavian. Mungkin lu pernah di Stockholm atau di mana gitu enggak? Tapi pasti lu pernah ada cerita mitos di kampus lu kayak gini nih ceritanya. Jadi di pasti di ruang serbagunanya gitu atau enggak di tempat lu wisuda apa namanya? Balerung ya kan. Di Balerung tuh pernah ada yang belajar bareng bertiga bareng. Berdua apa bertiga? Berdua deh kayaknya. Iya, oke. Berdua belajar bareng sampai malam malam banget. Ini pasti ada juga di kampus lu nih ceritanya. Iya. Udah tahu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu, belum tahu. Belum Cerita tahu. dulu nih. Oke, ya. cerita. Ya 2 orang belajar di Balerung itu. Iya. Sampai malam. Terus habis itu ada tukang bersih. Oke. Lewat. Oke. Kan mereka lagi fokus ngerjain tuh, tetap fokus. Tapi pas dilihat lagi, si tukang bersihnya itu ternyata agak nggak napak. Ih, ngeri abis. Agak terbang gitu. Terus? Set gitu kan. Terus kan takut tuh mereka berdua. Sambil takut gitu, ternyata tukang bersihnya udah deket. Set. Habis itu duduk di depannya dia gitu. Terus ngomong lagi belajar ya gitu kan. Oh iya, sambil takut gitu kan jawabnya. Iya lagi belajar. Terus kan saking takutnya tuh akhirnya si 2 orang itu bilang, "Wah, udah malam ya. Udah selesai juga nih kerjaannya." Terus pembersihnya si bersihnya itu bilang, "Udah selesai? Apa udah tahu?" Oh my god. Habis itu Balerungnya berubah. Jadi apa? Jadi kandang babi. Intinya tapi pasti ada cerita-cerita mitos kayak gitu. Iya, ada lah. Tapi nggak sama lah, nggak kayak gitu. Oh nggak itu? Iya. Lo nggak ada tuh? Gue lebih ke orang yang naik gunung sih coba. Naik gunung. Jadi, wah ini bukan mitos, ini kayak cerita horor aja sih. Cerita horor aja. Iya, nggak apa-apa kan. Tapi biasanya cerita horor tuh mitos semua. Nggak tahu sih. Apa sih mitos? Coba kita cari di KBBI. Beneran nih kita cari. Iya. Ya mitos tuh apa sih? Jago kata dari jagokata.com. Arti kata mitos menurut KBBI. Cerita suatu bangsa tentang dewa dan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dulu mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Maksudnya gini, Job. Mitos tuh kayak gini. Hercules. Itu myth. Nah, It's a myth gitu ya. Iya, jadi mitos tuh kayak semacam itu. Jadi kalau ada kan namanya mitologi Yunani, Yunani gitu. Makanya jadi, sekarang jadi HP ya, Mito. Iya. Makanya sekarang udah nggak ada tuh, udah jadi mito. Iya. Soalnya dia anget. Mito, Enggak. Soalnya nggak pakai S. Jadi Mito. Udah cair dong, bukan jadi. Udah cair. Masih udah jadi anget. Nah, yang di gunung ini, jadi ceritanya ada yang gangguin, Cup. Ada yang gangguin ketika mereka naik. Jadi katanya tasnya tuh diberatin gitu. Oh iya. Tasnya diberatin. Jadi ada 2 orang naik. Habis itu yang belakang bilang, tunggu dong, tas gue berat banget. Padahal katanya pembagian barang pas di bawah sama. Oh iya. Ngerti kan? Jadi kayak biasa aja. Maksudnya badannya secara tubuh sama nih, maksud gue bukan yang satu kuat satu lemah gitu. Nah pas akhirnya pas nge-camp ada suara delman gitu, Cup. Oh, iya. Ngelilingin tendanya. Taktik gitu. Ada yang nyanyi gitu. Oh demi apa? Waduh. Terus. Ya maksudnya suara delman yang niling gitu. Oh iya. Muterin tendanya. Waduh. Terus ngeri kan. Iya. Terus habis itu yang satu bilang kayak udah dah, gue ngantuk tidur. Iya. Terus tiba-tiba dari luar ya coba ada yang bilang, ngantuk apa takut? Holy shit. Langsung kencing di celana tuh kalau gue. Wah, gue gak ngerti lagi sih. Lu mau coba gimana? Lu lagi mau kabur, tapi lu lagi di atas gunung, coba. Lu kan gak mungkin lari sampai bawah kan. Iya. Mending doa sih tuh sama pasrah. Iya, pasrah sih gue pasrah sih. Mungkin itu salah satu gue gak mau terlalu ngeksplor gunung kali ya itu. Oh, makanya takut ya. Takut gue. Apalagi kalau waktu itu gue pernah juga berdua naik gunung.
Iya itu ngeri juga sih Ngeri kalau berdua. Karena kalau berdua tuh katanya mitosnya nih. Iya. Yang ketiga setan. Itu kalau pacaran bukannya? Iya. Makanya itu kan itu mitos juga makanya, tuh. makanya orang yang kalau misalnya pacaran gitu ya, ada yang nemenin entah temen cowoknya atau temen ceweknya, nggak mau dibilang setan, maunya dibilang nyamuk. Iya. Lu jadi nyamuk nih. Gue jadi nyamuk nih gitu ya. Langsung Iya. nying gitu ya. ada lagi nih Cup ya. Jadi gue nggak tahu sih, ini kayaknya udah meluas sih. Maksudnya nggak cuma gue harusnya yang tahu, tapi ada mitos kalau misalnya kucing itu ngelompatin mayat, mayatnya bisa hidup lagi Cup. Demi apa? Sumpah, gue nggak tahu sih itu mitos dari mana, tapi kemarin gue ada yang bilang gitu. Gue pernah denger sih. Iya kan. Tapi gue yang bingung kalau dia ngelompatin mayat kucing juga. Itu bangun gak? Kalau itu pasti bangun. Soalnya kucing itu kan punya 9 nyawa. Oh iya. Tapi gue yakin itu mitos sih, karena kan di kuburan banyak kucing. Oh iya. Iya. Gue nggak pernah sih. Iya. Gue nggak pernah lihat sih. Lu nggak pernah lihat kucing di kuburan? Terus apa yang gue lihat itu? Alah. Apa itu? Iya. Jadi kan kalau dilompatin bangun lagi ya nggak mungkin lah. Kayaknya sih nggak mungkin. Iya. Terus ada lagi gue. Katanya kita nggak boleh gunting kuku. Iya. Setelah maghrib. Setelah maghrib nggak boleh gunting kuku. Kenapa tuh? Katanya. Ini kata Mbak Tun sih, Mbak gue dulu. Oke. Kata Mbak Tun gelap. Keren. Makanya nanti takutnya lu guntingnya salah. Berdarah. Iya. Oh, itu bukan mitos, itu ya kayak lebih kayak precaution gitu ya. Iya, jadi makanya ternyata dia cuma ngasih tahu gua hati-hati ya kalau gunting kuku malam-malam gitu. Iya. Tapi ada juga tuh orang yang tipenya kayak gini Cup. Di tempat yang agak serem gitu. Iya. Bilang kayak gini. Lo hati-hati ya kalau di sini. Oh iya. Gitu. Terus habis itu dia bilang sebenarnya nggak ada apa-apa. Dia cuma mau bilang hati-hati aja gitu. Iya. Males banget gak sih? Males banget. Gue juga gini. Gue bingung ya nih sama orang-orang yang sensitif yang bisa ngelihat tuh. Selalu misalkan di mana gitu, di TV kah atau di real life gitu, kayak misalkan kita lagi bareng dia nih, terus lagi ke tempat yang agak serem gitu. Terus kita ngelihat dia kan, kok agak aneh nih gitu kan. Kok dia gerak-geriknya aneh. Terus pasti misalnya kita tanya nih, kenapa? Oh, udah. Selalu nggak mau ngasih tahu ya. Kenapa ya? Orang yang sensitif tuh nggak, udah jangan inilah, jangan apa. Ya mungkin jadi ada yang pernah jelasin ke gue, orang-orang yang sensitif itu lebih baik nggak ceritain langsung gitu loh. Oh, karena kalau cerita langsung itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Oh, jadi tambah jadi takut, panik dan sebagainya. Jadi mending dia nyari tempat yang udah agak aman dulu, baru kayak tadi di sini ada ini. Biasanya gitu nggak sih? Lo akan gitu. Tetap diceritain tapi nanti, nggak sekarang. Ya tapi jurnalis Sarah gitu langsung cerita di situ santai. Sarah Wijayanto. Iya. Oh, ya itu kan dia namanya ini ya, sekeluarga udah memang begitu loh. Jadi kayak nggak ada orang luar yang ikut nggak sih? Emang pernah orang luar yang ikut? Ada bintang tamunya gitu. Tapi sekeluarga udah tahu pun mereka juga gitu kayak di situ ya. Gitu loh. Kayak Iya. Adalah jangan sompral gitu. Gitu cuman gitu doang tuh. Iya. Kenapa ya? Ya gimana? Mungkin mereka karena sekeluarga itu sensitif, jadi kayak ya ngerti lah, mungkin ada efek sampingnya kalau misalnya lu gimana daripada kan. Iya, mendingan nggak usah. Tapi gue tahu sih buat orang-orang yang sensitif ya, harusnya nggak usah cari masalah ke orang lah. Iya benar, emang benar sih. Nanti dia digituin sedikit marah. Iya kan. Nanti diginiin dikit marah. Gitu. Emang ngapain sih marah ya orang? Nggak ada yang perlu dipermasalahin gitu. Iya, sensitif banget. Ada lagi nih Cup. Iya. Jadi pernah denger nggak mitos nggak boleh kencing sembarangan dan sebagainya gitu? Oh iya. Itu kayaknya udah paling umum lah ya. Sejujurnya ya Cup ya, ada 2 aliran yang
gue pernah diajarin sama guru gue lah. Anggap aja gue diajarin sama guru gue. Ada dua aliran nih. Aliran sungai sama aliran listrik ya. Arus listrik pintar. Iya. PLN. Nah, yang aliran pertama ini dia bilang, kamu tuh ya kalau misalnya kencing di pohon dan sebagainya, tempat-tempat yang asing buat kamu, assalamualaikum dulu dan sebagainya. Terus habis itu ada lagi nih aliran kedua, guru gue. Saya nggak percaya tuh sama orang-orang yang kalau misalnya mau pipis tuh harus izin dulu dan sebagainya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita dari hatinya udah kokoh, kalau misalnya tahu kalau kita tuh sama-sama makhluk gitu kan. Kamu makhluk Allah, dia juga makhluk Allah gitu. Jadi nggak usah saling ganggu. Kalau misalnya udah kokoh di situ, kalian ya udah kencing aja gitu. Biasa aja gitu. Gitu. Lu gimana? Kalau aliran lu gimana, Cuk? Gua nggak percaya ya sebetulnya. Kayak ya udah kencing aja di mana aja. Orang nggak bakal kena juga, orang beda dunianya gitu kayaknya. Tapi entah kenapa mulut ini tuh mulut ini yang takut gitu. Jadi gue tetap salam, tetap assalamualaikum gitu. Assalamualaikum gitu. Gitu. Iya. Tapi gue tetap sembarangan sih kalau pipis. Ya gue kalau kebelet tuh pasti sembarangan gak sih? Nah makanya. Yang orang kebelet gimana sih bisa nahan? Sekebelet-beletnya gue tetap salam gue. Oh gitu. Saking takutnya mungkin ya nggak tahu. Tapi itu refleks sih. Tapi gue nggak percaya banget sebenarnya. Oh kalau gue akhirnya ya gue sampai sekarang belum pernah salam. Kalau gue kencing di mana-mana. Belum pernah salam. Belum pernah gue. Gitu. Kalau kencing di tempat teman lu gitu, salam dulu kan masuk. Pintu rumah kan, bukan pintu kamar mandi. Oh iya dong. Kalau di kamar mandi. Oh iya benar. Di kamar mandi kan kayaknya nggak boleh deh, Cup, ngomong doa-doa yang ada hubungannya sama Allah dan sebagainya gitu. Oh iya. Kalau mantra boleh ya? Mantra. Iya. Lu udah nonton itu? Apa? Kunto. Belum. Yang mana ya? Yang masih banyak yang belum sempat. Belum coy. Yang itu yang dia videoin lagunya, terus ada orang nangis gitu. Sejujurnya belum ya. Nanti lu lihat deh. Gue sejujurnya nggak pernah dengerin Kunto Aji dari album dia yang pertama dan sebagainya. Oh mungkin karena radio jadi gue ya kedengeran gitu. Tapi nggak pernah yang secara langsung pengen gue pengen dengerin Kunto Aji nih. Sudah terlalu lama. Itu gak pernah gue. Padahal itu lu banget ya. Enggak juga. Gue selalu bersama teman-teman gue yang baik. Oh iya. Itu mitos tuh ya. Mitos apa? Lu bersama teman-teman lu. Oh ini ya, gue ada mitos paling terkenal se-Jogja. Oke. Gue waktu di Jogja dulu tuh ada mitosnya ke pantai selatan nggak boleh ke utara gitu. Nggak. Ada. Gue tahu tuh ke pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau gitu kan. Hijau, kuning, merah nggak boleh tuh. Kenapa ya? Terus akhirnya gue pakai baju putih kan ke pantai selatan tuh Parangtritis. Nggak kenapa-napa. Rasanya baju hijau. Waktu itu ada sempet viral gitu. Apa? Di Facebook apa? Jadi dia bikin campaign 1,000 orang pakai baju hijau ke Parangtritis. Akhirnya jadi nggak tuh campaign? Kayaknya diprotes sama warga gitu. Warga atau? Jadi kayak dia kayak semacam nantang ini Nyi Roro Kidul gitu. Iya, tai banget sih. Nah, itu kurang kerjaan. Itu pakai baju hijau sih. Kayaknya gak kenapa-napa deh. Pengen coba gak lo? Takut gua. Iya gak usah deh. Bukan tapi apa-apa. itu mitos juga sih. Kalau beneran hilang males kan. Paling sinyal doang hilang. Aduh hilang sinyal ya. Kalau di pantai kan hilang sinyalnya. Enggak tahu. Emang iya? Iya. Di mana? Nah itu mitosnya gara-gara diambil Nyi Roro. Keren juga dia bisa ngambil sinyal. Iya. Buat apa? Kuotanya habis. Buat bandwidth ya? Iya. Makanya dia teter ke anak-anak di pantai. Tolong dong ya. Itu sinyalnya gitu. Biasanya gitu. Di gunung makanya juga nggak ada sinyal. Oh diambil. Iya. Sama dunia lain juga kan pengen komunikasi. Iya itu sayangnya cuma di Indonesia Cup. Oh iya. Masalahnya kalau udah di gunung yang di luar ya bagus. Oh udah ada wifi-nya. Sistemnya udah sinyal tuh udah nyampe gunung. Masalah di sini infrastruktur jelek aja sampai gunung gitu. Jadi gunung yang mana nih? Gunung Kembar apa? Iya. Udah jauh-jauh. Balik lagi. Oh ini. Gue ada mitos lagi. Lu gak boleh tidur waktu pas mau maghrib. Itu kenapa tuh? Lu tau gak? Oh jadi kalau itu ada penjelasannya juga. Gue pernah dengar ya. Apa tuh? Jadi gini.
kalau misalnya lu tidur sore ya, itu kan tidur sore ya, antara jam 4 mungkin, jam 4, jam 5 gitu, sampai mungkin jam 6 gitu ya. Ketika lu bangun nanti dari tidur lu yang sore itu, lu jadi gila cuy. Hah? Gila sebentar. Demi apa? Pernah gak lu? Jadi gini. Jadi gila sebentar? Gila sebentar, maksudnya kayak semacam hilang ingatan gitu loh cuy. Oh, Rocket Rockers. Wingin. Hilang dari. Nah, tapi itu gila tuh maksudnya gini. Ada teman gue dulu, gue juga pernah tapi gue lupa kalau cerita gue agak kurang memorable lah. Tapi kalau ini agak memorable banget nih. Jadi dia tidur sore. Bangun sekitar jam 10 jam 11 malam. Dia langsung mandi. Dia langsung pakai seragam, berangkat sekolah dong. Yuk berangkat sekolah. Oh gitu, dia gila tuh dia. Dia ngomong ke ibunya. Terus demi apa? Sumpah, jadi dia jam 10 malam pakai seragam habis mandi terus ngomong ke ibunya, yuk sekolah yuk. Yuk sekolah yuk. Padahal ibunya kan udah gak sekolah lagi tuh. Iya kan? Bener. Itu yang maksud gua, itu gila sih. Maksud gua anterin ke sekolah, bukan anterin. Iya, gitu. Iya. Dia nganggapnya mungkin kayak udah jam 5, jam 6 gitu loh. Kan masih gelap kan. Iya, jadi kayak ayo berangkat sekolah yuk. Enggak, gitu. jadi penjelasannya itu. Mana penjelasannya apa lagi? Penjelasannya itu gila tuh maksudnya gara-gara scientific brain ini atau apa gimana? Gue nggak tahu ada data ininya ya, penelitiannya atau gimana. Tapi rata-rata kalau misalnya lu tidur sore tuh pas bangun lu agak ini nggak kenal waktu gitu loh. Gue juga ngerasain itu sih. Gitu. Lu nggak pernah tapi? Nggak pernah gue. Gue kalau nggak salah pernah dengar cerita lu deh yang ini. Tapi ini bukan tidur sore sih, entah tidur sore atau gimana. Enggak, gue tidur satu hari tidur. Tidur 24 jam. Waktu itu lagi challenge. Anjing. Orang tidur 24 jam tuh gimana? Gue mecahin rekor muri waktu itu. Anjing, orang gila kali tidur 24 jam. 24 jam tidur, habis itu bangun-bangun gue lengket banget langsung. Males banget langsung pengen mandi. Iya, lu tiba-tiba tanggalnya kok lompat 2 bukan gitu. Lu mau berangkat kuliah. Yuk kuliah yuk. Terus habis itu temen lu ada yang bilang Sabtu. Iya. Lah bukannya Jumat gitu kan. Oh iya. Anjing lu skip 1 hari gila. Parah, tidurnya enak banget itu. Soalnya gue waktu itu habis begadang apa gimana lupa. Iya, sebegadang-begadangnya gue gak pernah sih tidur 24 jam cup. Asli 20 jam aja gue gak pernah loh. Anjing. Tapi enak. Tapi ya itu kriep pasti terus tidur lagi gitu loh. Gak yang deep sleep terus kali ya. Iya gue gak tahu sih. Ya cuman gue ceritain temen lu. Cuman habis itu ya udah akhirnya bangunnya. Cewek mens itu biasanya apa gitu? Apa tuh cewek mens gak boleh berenang ya? Ya iyalah ya. Kenapa tuh? Itu bukan mitos. Apaan? Darahnya kemana-mana. Oh gitu. Oh. Gue gak tahu. Ya cewek mens itu nggak boleh masuk masjid apa? Oh itu iya, beneran. Itu beneran dong. Itu beneran dong. Ya, enggak, cewek mens itu nggak boleh ke tempat-tempat yang angker gitu nggak sih, Cuk? Oh iya. Karena sukanya darah mens gitu baunya. Iya. Anak-anak sana bener. Sukanya gitu. Iya. Gue nggak tahu sih. Gue cuma denger itu karena ya diceritain orang. Tapi kalau gue mens ya, gue pengen nyobain loh. Nyobain ke tempat-tempat serem gitu. Anjing, lu tai banget sih, Cuk. Lu jangan sombral deh. Kalau di film-film serem tuh biasanya ada satu yang nantangin biar keluar. Kalau nggak ada yang nantangin kayaknya nggak keluar deh di film-film itu. Iya nggak ada itu film-film horor gitu nggak ada sih. Iya pasti ada satu yang nantang sotoy. Iya, antara sotoy apa bego. Iya, biasanya gitu sih. Iya. Maksudnya kan kita sering banget kayak lihat anjing kenapa bego banget sih. Iya larinya malah kemana? Larinya malah ke sumur malah masuk. Malah ke Takeshi Castle. Iya. Ayo semangat ya, doakan Asa yuk. Gitu. Oh naga lu gimana? Naga percayalah. Kenapa? Banyak petani di Jawa juga. Hah? Kenapa petani ya? Iyalah. Kenapa petani? Petani kalau panen pada seneng lah, di Jawa tuh banyak loh. Apaan? Naga. Apa ya? Enak di jus juga. Buah naga? Iya. Astaga. Ini kan the dragon. Itu the dragon fruit. fruit. Nih gue ada lagi, Cup. Tapi ini mitos yang agak nggak tahu sih, percaya nggak percaya lah. Jadi kalau misalnya ada 2 pasangan nih, Cup ya. Ada sepasang maksud gue. Sepasang cowok-cewek pacaran gitu ya. Pacaran mungkin ya pacaran belum nyampe nikah gitu. Kalau misalnya mereka pacarannya ke Kebun Raya Bogor ya, Cup ya. Iya. Pulang-pulang mereka putus, Cup.
Demi apa? Sumpah. Oh, lu pernah denger gitu? Gue pernah dengar. Kalau pacaran ke Kebun Raya Bogor dia putus. Iya. Jadi kalau misalnya lu ya Cub ya, Iya. udah gak tahan sama pacar lu masuk aja ke Kebun Raya Bogor sama dia. Wah, demi apa? Iya. Oh, pantes. Apaan? Oh, itu pernah. Iya apa tuh? Babas Hah? ke Kebun Raya Bogor sama ini yang dia suka. Kenapa? Oh langsung putus. Langsung gak mau ceweknya. Mungkin ya, gak tahu juga. Iya mungkin juga. Waktu itu lu di Kebun Raya Bogor ya? Iya. Oh belum pacaran kalau itu berarti. Belum pacaran udah putus. Wah, Oh, itu berarti aduh. kayaknya bener deh. Diputusin sebelum pacaran sih itu fenomena yang terjadi sekarang ini tuh begitu tuh. Oh, tapi bukan mitos, itu beneran sih. Itu beneran. Iya, diputusin sebelum jadian. Iya, nggak cuma Baba sih, banyak Banyak yang kayak gitu. gue juga sering. Tapi Kebun Raya Bogor beneran gak nih? Kebun Raya Bogor beneran. Maksudnya beneran ada mitosnya seperti itu gitu. Kalau misalnya lu datang ke Kebun Raya Bogor berdua gitu mau pacaran, lu pulang-pulang putus. Katanya gitu sih. Gua belum pernah ngajak pacar gua ke Kebun Raya Bogor. Jauh ya kebetulan gitu. Iya, Jadi iya. ya udah nggak pernah deh. Wah, presiden yang belum nikah kasihan ya. Mm-mm. Kalau misalkan dia pacaran pasti kan Kebun Raya, pasti kan dia Istana Negara kan di situ kan. Iya sih. Oh iya. Presiden yang belum nikah nih. Tapi emang ada. Ya nanti misalkan Nadiem gitu. Emang Nadim udah nikah. Oh, Nadiem udah nikah. Oh, gue nggak tahu. Ya, Putri Tanjung, misalnya Iya. Putri Tanjung Iya, jadi iya. presiden. Heeh. Terus dia pacaran ke Raya Bogor pasti putus tuh. Oh iya. Sama ini ya kan, Gofar Hilman kan? Iya. Enggak lah. Iya, sama Kan siapa? udah enggak. Sama Gofar Hilman disokin. Aduh, kenapa pasti disokin ya? Iya. Ya emang ini persona. Persona. Jadi biar orang inget tuh kalau misalnya Di sini, yang gitu. disokin tuh cuma Gofar Hilman gitu. Nah, tapi Kalau gue di- pengen ketemu Gofar loh. Kenapa? Nggak apa-apa. Gue juga pengen aja sih ngobrol, mau berhubungan dengan Kebun Raya juga nih Cup ya. Oh iya. Jadi mendingan ya Cup ya, Heeh. sebelum lo ke Kebun Raya Bogor itu, Iya. lu cekin dulu semalam, pulang-pulang ke Kebun Raya Bogor gitu. Oh gitu. Iya. Caranya one night stand. Mana stand gitu caranya Cup. Waduh. Iya. Ntar gue kasih teman gue deh Siapa tuh? yang suka gitu. Suka gitu siapa? Adalah. Siapa? Adalah nanti gue kasih tau deh. Siapa? Nanti lah. Iya. Ada juga nih mitos yang di Jogja juga tapi nggak sebesar baju hijau nggak boleh ke pantai. Oke, apa tuh? Jadi kalau misalkan jadi di Jogja tuh di depan keratonnya ada alun-alun. Nah, alun-alun itu dikelilingin sama mobil-mobil yang nyala-nyala itu. Odong-odong. Iya. Iya, tahu. Nah, tuh di tengah-tengah alun-alun itu ada dua Dua pohon. Iya, dua pohon, Iya, dua iya. pohon beringin. Iya. Ya, lu pas ngelewatin itu tapi tutup mata, itu keinginan lu bakal terkabul. Oh iya, gue pernah tuh. Lu pernah nyoba? Gue pernah nyoba Cup. Yang Terus? itu gue sekali. Terus gue lurus aja gitu. Lu nggak belok-belok? Enggak, maksud gue tembus. Tapi melek. Enggak, merem dong. Kan ditutupin sama kain. Iya. Iya, gue ditutupin kain. Terus gue lewat gue sampai gue dipanggil. Jangan terusan. Soalnya ada temen gue yang belum nyampe pohonnya, Iya. udah ketabrak orang. Enggak, tapi lu lewatin tuh. Lewatin. Tapi lu nggak berdoa. Gue doa. Tapi Kekabul. Belum terkabul. Belum terkabul-kabul. Belum. Gue pernah nyobain lari. Terus? Jadi gue tutup mata, gue lari. Set, tiba-tiba gue balik lagi muter gitu ke belakang lagi. Serius lu? Ih, beneran. Lari pernah, terus jalan biasa, terus gue muter balik lagi gitu. Terus kadang-kadang belok ke kiri, belok ke kanan gitu. Oh gitu. Sama teman-teman gue juga nggak pernah ada yang bisa lewat. Iya, emang tergantung iman katanya si Jup ya. jadi buat iman yang agak lemah, biasanya muter-muter tuh di situ. Oh, gitu, Iya, anjing. makanya gue sekali jalan tuh lurus aja gitu. Iya. Iya. Tapi lari seru sih. Cuman gue lari. Ngeri Cup. Anjir lu. Nah, lagi itu tantangannya tutup mata. pas nutup mata terus lu lari. Itu kan ada ininya ya, ada pembatas batunya. Lu bisa ketabrak dong. Pembatas batunya. Jadi kayak pohonnya itu dikelilingin sama pembatas semen gitu. Iya, semen, iya kan. Pagar Anjir. gitu kan. Kalau lu lari kan lu bisa bocor ya ini. Enggak, jadi teman gue juga lari jagain. Oh gitu. Jadi nanti misi ke orang-orang lainnya gitu. Misi gitu. Gue jadi inget ada dulu kayak gitu.
sistem kayak latihan ini loh, latihan pramuka gitu loh, Cuk. Iya. Zaman gue bocah gitu SD di sekolah. Jadi orang teman gue ditutupin mukanya, matanya ditutupin, terus disuruh jalan tapi ngikutin instruksi kita gitu loh, Cuk. Oh iya. Gue suruh jalan ke depan gitu. Terus sampai ada berapa meter gitu ya. Ada dia udah ini kan udah terbiasa ketutup matanya jadi agak cepet jalannya. Iya. Gitu. Pas udah jalan ada mobil. Demi apa? Bukan ada mobil berhenti. Oh iya. Tapi tiba-tiba pintunya kebuka. Dia lari, bukan lari ya. Dia lagi jalan cepat. Jalan cepat. Anjir, itu palanya nabrak kaca mobil anjir. Wah, anjir. Pintunya kenapa tiba-tiba kebuka, ada orang keluar? Iyalah, ya namanya lagi di sekolah kan gua kayak nggak ngerti gitu. Kasian banget sih anjing. Maksudnya anjing orang yang kayak gitu kan nggak tahu ya sebenarnya di depannya ada apa, tapi dihajar aja gitu loh. Jadi kayak makin sakit gitu loh. Nggak ada ininya, nggak ada remnya. Iya, sakit banget aja. Ini ada mitos lagi, kalau lu ngelihat kucing hitam, lu bakal jadi ini. Sial. Bakal sial. Iya, tahu gue. Parah. Kenapa tuh? Gue pernah. Lu pernah sial? Iya, gue lagi nyetir. Terus ngeliat kucing hitam. Terus gue kan nggak mikir apa-apa tuh. Oh ya udah kucing hitam doang kan. Lewat gitu. Iya. Pas sampai gue nyampe ke rumah. Serem gue. Tai banget sih, apaan sih, Jub? Takut gue. Takut apaan? Ceritanya. Ya kenapa? Emang serem banget. Iya, cobain. Apaan? Takut gue ceritanya. Jadi di jalan itu kan gue ngeliat kucing hitam. Terus gue nyampe rumah tuh. Iya. Ngeri ya. Panjang banget nih. Habis itu gue masuk kan. Akhirnya gue masuk rumah. Itu udah gelap tuh, udah malam. Gue kan nyampe malam tuh. Akhirnya gue masuk kamar gue. Gue ganti baju. Habis itu gue ngaca. Serem banget bre. Parah, muka gue itu lagi hancur-hancur. Harusnya gue cuci muka dulu. Iya, maksudnya itu. Gue ada lagi nih mitosnya yang kayak gitu, yang soal sial juga, Cuk. Oh, sial, kenapa lo? Jadi mitosnya adalah kita nggak boleh ngelawan orang tua, Cuk. Iya. Kalau ngelawan orang tua kualat tahu. Oh iya, kualat. Iya, kualat kan. Anjir, itu gue sering banget, Cuk, kayak ngerasa dibalas gitu loh sama semesta. Iya. Sama universe langsung dibalas gitu kan. Kayaknya dari semua kenakalan gue 10-15 tahun yang lalu, kebalasnya di sekarang. Tapi berarti yang paling kualat di dunia ini gue tahu siapa? Tukang potong rambut. Kenapa dia megang semua orang ya? Megang pala semua orang. Iya, parah sih. Siapa tahu lebih tua. Iya. Tapi gue beneran, Cuk, tentang yang gue kualat itu kayak selalu langsung dibalas tuh kayak banyak gitu. Karena lo abis ngelawan orang tua nih. Iya, ngebohongin gitu-gitu lah. Gue pernah dulu izin mau main. Tapi mulai mainnya jam 10 gitu. Padahal gue mau nyobain clubbing, Cuk. Oh iya? Iya. Oh, nyobain clubbing? Iya, nyobain clubbing. Baru mau berangkat ya? Gue mundurin mobil gue. Bro! Anjing, ada tiang. Ternyata deket rumah gue ada yang mau ini bikin tenda. Anjing. Wah, anjing, penyok sepenyok-penyoknya itu mobil gue. Anjing, mampus anjing gitu. Oh, berarti gak boleh ngelawan orang tua. Iya, kayak gitu-gitu. Habis itu gue kayak pernah lagi debat-debat anak sama orang tua lah ya. Kan kayak, udah gitu kan. Masa debat wong doang? Iya, maksudnya debat apa kek. Tapi, aku mau makan permen gitu. Tapi agak kuat-kuatan gitu loh, ngotot-ngototan gitu kan. Apaan? Gini. Dan biasanya berakhir dengan ya udah cabut aja gitu kan. Iya, udah. Iya. Gue yang paling gue inget adalah gue ngehajar kaki meja gitu ujungnya. Aduh, sakit banget. Jadi kayak kelingking gue kayak kayak hampir putus gitu loh. Anjing, gue sering banget kayak gitu. Entah gue yang goblok, maksud gue kayak emang teledor gitu ya. Kalau jalan gak ngelihat apa, anjir emang langsung dibalas gitu loh. Tapi tau gak lo, kalau waktu kecil, kalau misalkan kita kena sesuatu nih, masih bayi kita nih, Dar, yang nakal benda matinya tuh nggak? Iya, tahu. Nakal ya nih meja nih ya gitu. Anjing bukannya kitanya anjir. Makanya nggak boleh. Gue sih nggak pengen ngedidik anak gue kayak gitu ya. Coba. Iya. Kalau gue punya anak, gue pengen jujur aja gitu. Oh iya. Jadi kamu dibuat pada malam ini.
Iya juga ya. Iya, ya pokoknya jangan ngajarin. Maksud gue itu adalah bentuk bohong yang diajarkan dari sejak dini gitu kan. Oh, iya, iya. Iya, jadi kayak kita dibiasain untuk ngedengar orang tuh ngebohong gitu loh, orang tua ke anaknya. Jadi kayak, oh nggak apa-apa kali ya bohong gitu. Oh, iya, iya. Makanya gue nggak pengen anak gue tuh diajarin seperti itu. Baik, nanti gue bilangin deh. Sama siapa? Ada mitos lagi. Ya, Kayaknya mitos ini tapi beneran deh. ya, oke. Yang lo nggak boleh kalau lu tidur nih, HP lo nggak boleh di sebelah lu. Itu radiasi. Itu mah beneran dong. Itu beneran. Itu beneran. Bukan mitos. Iya, Gua selalu iya. di sebelah gua. Iya, gue dulu. Ini cup kayak bandel gitu. Gue suka kalau misalnya dulu kan waktu SMP belum boleh bawa HP ya di sekolah gue. Kalau mau bawa HP pun dititipin ke gurunya, nanti abis pulang sekolah diambil lagi. Iya. Memang sebenarnya fungsinya kan emang buat kalau misalnya dijemput atau gimana kan. Iya. Terus gue kayak nggak mau ngapain orang gue mau megang. Ya udah lu bawa HP aja Oh nih. iya, terus gue taruh dalam kancut. Dalam kancut. Iya. Wah, pantesan. Pantesan titik gue kecil aja. Kagak. Kena radiasi. Kualitas itu lu berkurang ini sampai sekarang. Iya, mungkin enak kali ya. Jadi kalau misalnya gue tembak dalam nggak langsung jadi anak. Jorok banget. Asli. Jorok banget. Bre, gue ada mitos. Ya oke. Mitos lagi. Iya. Katanya lu kalau misalnya ngebuka komik nih. Iya. Ngebukanya langsung tapi langsung di Gramet ya. Oh gitu. Itu katanya ntar lu suruh bayar. Yeah. Nih gue ada mitos tapi gue lupa apa ya sebabnya. Sumpah. Iya. Jadi kalau lu misalnya pakai baju kebalik, Iya. sebabnya apa gitu? Akibatnya bukan sebabnya. Oh iya. Sebabnya karena lupa ya, teledor. Sebabnya lupa. Iya. Lu jadi pakai baju kebalik tuh Iya. kenapa ya? Akibatnya kenapa ya? Sial kali. Enggak, gue gak tahu. Oh, Tapi gue tahu. pernah dengar apa? Gue inget. Apa? Kayaknya sih malu. Tapi lu pernah denger kan? Pernah Iya. dengar. Gitu. Gue pernah beneran itu. Kalau yang itu gue pernah beneran. Pernah beneran. Iya, bukan mitos itu. Beneran malu anjing. Cukup ya. Apaan, Bray? Lu agak sini dong. Hah? Kenapa? Gue ada mitos lagi nih, Cup. Iya. Kalau misalnya lu tidur, Iya. terus lu matiin lampu, Aduh. tapi gelap, Cup. Gue kasih tahu lagi nih buat lu. Sebenarnya kalau tidur nggak matiin lampu, itu tetap gelap. Iya, bener juga merem ya. Iya. Anjing, gue sering dapat ini nih, gue suka bacain komen di Instagram atau di Twitter siapa gitu ya. Kayak mungkin dia nawarin villa atau gimana gitu. Terus habis itu ada yang nanya, nanti tidurnya gimana? Oh iya. Iya, terus pasti ada yang jawab, Dijawab. tidurnya merem lah. Tapi ada orang yang tidurnya nggak merem. Dan itu mitosnya. Iya. Kalau misalnya nggak merem itu dia lagi mimpi. Oh. Mimpi yang bisa diatur sama dia. Micro sleeping. Iya. Tahu lo micro sleeping? Nggak tahu. Jadi saking lu nahan ngantuk karena mau tidur gitu kan, gitu. Iya. Lama-lama lu melek tapi tidur tapi lu mimpi. Oh. Gitu. Ada tuh namanya film Awake apa? Apa Inception gitu? Enggak, Awake. Kalau Inception kan dia nanamin sesuatu di mimpi. Oh iya benar-benar. Iya. Terus dia terjebak dalam limbo. Yang jalannya harus kayang ke belakang gitu ya. Limbat. Wah, limbat nggak bisa ngomong. Ya limbo namanya. Limbo gitu yang. Emang iya? Iya. Nggak tahu gue. Tahu nggak lo yang gini? Nggak tahu. Yang ada ininya. Oh itu ya, tahu. Namanya apa? Limbo kan? Bukan. Apa ya? Bimbo. Sajadah panjang. Apaan? Nggak tahu. Ada mitosnya ya. Iya. Popcorn itu Heeh. kalau nggak pakai butter nggak enak. Nggak juga sih. Berarti mitos tuh ya. Mungkin juga, tapi emang lebih enak pakai butter. Tapi kalau nggak pakai butter sebenarnya juga nggak apa-apa. Oh, sama enak-enakan nih mitosnya misalkan di tempat makan nih, Bray. Di tempat makan, abis itu lu katanya kalau misalnya dibungkus nggak enak, enaknya makan di situ. Tahu tuh itu banyak tuh. Iya, katanya kalau di situ ada pesugihannya, jadi enak di situ. Iya, ada yang kayak. Tapi lu pernah nyoba bungkus? Bungkus belum pernah ya. Kalau malam-malam gitu belum pernah gue bungkus tuh. Oh iya. Iya. Kan biasanya malam tuh. Iya. Biasanya
Duh, daripada tipsi gue bungkus aja. Enggak. Tapi kalau makanan itu lu pernah nggak bungkus makan di rumah terus nggak enak gitu, pernah? Pernah. Nah, terus lu percaya apa itu sugesti doang ya? Enggak. Tapi gue itu ada penjelasannya, Cup. Ternyata gue makan tuh setelah hari esoknya gitu. Ternyata basi. Tapi emang ada gitu. Maksud gue kayak orang-orang yang suka cerita sama gue katanya diludahin pocong atau gitu kan. Diludahin kuntilanak gitu. Iya, diapain tuyul gitu kan. Ada banyak tuh. Anjir, dulu bakso apa gitu, kayak gitu. Tapi gue pernah bungkus tapi tetap enak. Gimana tuh? Enggak, jadi gue ke tempat makan itu, habis itu gue gue tantang deh nih, gue bungkus apakah nggak enak nih gitu kan. Nah, udah sampai rumah GoFood. Sampai rumah GoFood gimana? GoFood tempat lain biar gue makan yang lain. Tapi kalau misalnya yang pesugihan kayak gitu sekarang ada GoFood jadi nggak ini dong, Cip ya. Orang semuanya serba dibungkus. Iya kan? Udah GoFood semua ya. Iya, gimana? Kayak udah nggak laku sih. Kayak itu tuh termasuk yang gulung tikar tuh, setan-setan anjing. Soalnya udah ada GoFood. Iya. Semuanya pada bungkus ya. Orang nggak ada yang makan di situ. Gue jamin banyak tuh yang ngirimin Nadim ini setan ke rumahnya gitu. Gara-gara GoFood. Iya. Gara-gara GoFood Nadim dikirimin ini. Iya. Sama santet gitu. Iya mungkin ya. Oh, santet? Hah? Percaya lu santet? Santet itu gue percaya sih. Jadi pernah ada silet? Enggak, pernah ya, masih ada sih sampai sekarang itu. Jadi Cup ya, kelapa. Itu kalau diparut, iya. Diperes jadi santet tuh. Santen. Tapi emang semua anak-anak reggae santet sih ya. Oh, santuy. Ya santai aja, nggak usah santuy. Malah